Halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, saatnya sudah tiba. Ya, coba Mas. Kita akan mereview produk H2O. Ini Mas Bagas akan bawa yang 3. Ini. Nah, sebelum kita ngomongin ceritanya, kita review fisiknya dulu ya, produknya dulu ya. Ini tuh tebalnya jadi lebih gede ya. Ya, karena ini kan triple cover. Enggak, karena ini triple cover juga deh. Enggak, anunya sama. Tingginya sama. Oh iya, tingginya sama. Dimensinya tingginya sama. Tapi tebalnya ya. lebar ya, apa wajar. enggak ya? Anunya apa? Ininya loh, Mas. Apa ini istilahnya? Apa sih? Ini kan lebih panjang. Oh, ya kalau misalnya ini tinggi ya udah tinggi, panjang kali lebar. Panjangnya lebih panjang. Kalau mau bandingin dengan komik MNC atau LX tuh dia ini samanya kayak ini. Neon Genesis Evangelion tingginya atau Monster. Oh, ya. Terus ini kokoh. Ya. Ini kokoh banget. Ya jelas berbeda sih. Dibanding ini. Iya. Lebih kokoh yang ini, dan ini tuh udah batek kayak gini nggak crack. Masih oke bindingnya. Bateknya itu beneran lumayan kerasa loh. Terus ada ini pembatas buku, ini si Hanuman, ini si Ravana. Yes. Beneran bukan Hanuman, mana tahan. Iya, mana tahan. Terus ada beberapa yang gambarnya di layout ulang ya? Ya, di layout. Jadi satu halaman dijadiin 2 halaman gitu. Ada beberapa ya, yang gitu. Artinya Mas Weta ngasih sentuhan baru. Secara cerita sama, ya jelas sama. Ya, jelas sama. Namanya juga ini kan omnibus ya. Iya. Tapi ini lebih rapi. Soalnya kalau di sini tuh tiap chapter tuh masih ada nama penulis. Tim kreatifnya. Nah, di sini tuh tiap chapter udah bersih. Karena ditaruh di depan. Di cover depan. Cover dalam. Gitu. Kayak gini, ganti chapter tuh. Oke. Kita liatin juga di sini. Nah, ganti chapternya itu, ini covernya doang. Kalau dulu tuh yang di sini masih ada anunya. Nih. Dulu kan masih ada. Nah, ini udah jadi lebih bersih, benang banget. Soalnya nama timnya ditaruh di ini udah tanda tangan sih. Ini juga ada. Iya sih. Nama timnya ditaruh di sini semua. Jadi tanpa mengecilkan tim ya. Sebagai experience bacanya anunya itu beneran lebih tidak terpatah, dan ini kalau di sini tuh masih agak berbayang gitu. Secara cetakannya ini buat master ya. Iya, buat cover chapternya itu ada yang kayak ngeblur gitu. Di sini lebih tegas, lebih ini memang kayaknya karena prosesnya lama banget ya. Lama. Dijanjiin awal tahun. Tapi baru nanti tengah tahun, tanggal 21 ya. Tanggal 21 terbitnya, tapi seperti biasa sebenarnya hari Jumat udah bisa didapat. Dan kayaknya di marketplace sudah duluan ya? Ada pasti kan? Ada. Nih, kalau ini dikirim Mas Weta. Yes. Itu dia. Apa ya? Ini beneran edisi kolektor yang jadi masuk akal. Kenapa harganya segitu? 240 halaman. Bukan 240.000. 240.000. Yes. Mahal. Kalau halamannya 700-an. 690 sekian. Jadi sama aja lah, 700 ya. Nah, tambahannya ada di lihatin, Riz. Ini. Nah, Bible book ini. Bible book ya, bahasa lainnya mungkin lore ya teman-teman, lore book. Kalau kita pengen lebih mengenal apa sih sebenarnya terus ada chapter yang karakter ini gitu. Ceritain 1 tahun sebelum kejadian H2O Reborn-nya, yaitu dari karakternya Drupadi. Sama suaminya. Ini karakter yang paling aku senang ya, karena cewek kan. Cewek dewasa gitu loh. Maksudnya yang kasarnya bisa diwaifuin gitu. Drupadi ini. Dari cara bertuturnya ini terlihat kalau ini dibikin setelah H2O selesai. Jadi lebih dewasa. Gambarnya juga udah beda. Mas Weta gambarnya isu yang diangkat di chapter bonus ini wow, berat gitu. Tapi nice. Jadi kalau kalian pengen baca ini ya otomatis harus beli ini sih. Apakah emang sebenarnya idenya udah ada dari zaman dulu ya? Itu bisa saja. Tapi yang jelas secara produk kelihatannya memang
ya fresh lah. Fresh. Dan gambar-gambarnya beneran jadi kayak HD remaster gitu sih. Asik kok. Lebih terang itu loh, aku yang ngerasa itu lebih terang. Iya. Ya, dan pada minusnya memang nggak ada halaman. Oh, ada, Ding. Apa? Ini nih. Oh. Cover yang lama itu kan ada nganunya ya, ada filosofinya ya. Sebagai evolusi manusia ya. Ini anak-anak, ini dewasa, ini remaja, terus bukan dewasa, ini dewasa ya? Ini di usia senja. Oke. Dan ini dijadiin satu. Ini kalau boleh di bonus poster kayaknya kece banget deh. Kalau jadi poster. Ya. Tapi diwujudkan dengan bentuk halaman berwarna di belakang. Terus di paling belakang juga ada dokumentasi teater musikal H2O Reborn. Jadi ini beneran mengcapture H2O Reborn tuh ngapa-ngapain aja sih? Selain experience komiknya, tapi pengalaman perjalanannya H2O Reborn. Dan ini juga soal kenapa H2O Reborn itu ada, bagaimana proses kreatifnya itu juga ada di sini. Diceritain Mas Weta sih di sini. Lebih jelasnya Mas Weta ceritain itu ada di konten kita. Nanti kita sematkan di belakang seperti biasa. Iya. Nah, oke. Itu soal produknya. Gimana soal ceritanya Mas Bagas? Kalau soal ceritanya sampai saat ini, pada saat aku ketemu Mas Weta, kita ngobrol sama Mas Weta juga, aku bilang H2O Reborn ini masterpiece, bukan hanya dari dan oleh Mas Weta, tapi perjalanan komik Indonesia. Ini tuh produk masterpiece. Kenapa? Kenapa teman-teman? Alasan pertama adalah produk awalnya tuh 3 produk, trilogi, tebel-tebel. Itu alasan pertama. Alasan keduanya adalah produknya selesai, ceritanya selesai. Ya itu statement kami ya. Jadi dan selesai dengan bagus. Proper. Maksudku memadatkan. Ini tuh ceritanya susah loh. Maksudnya bukan susah ya. Ceritanya cukup, isu yang diangkat cukup berat. Tapi bisa memadatkan, timnya ini memadatkan menjadi 3 volume. Itu menurutku luar biasa. Setelah dibaca ulang kerasa sih. Ada yang kemudian, oh ini diburu-buru, harus bukan diburu-buru ya, tapi maksudnya ini kayaknya diedit aja deh, ini nggak usah, ini itu kerasa banget, tapi karena itu tidak membuat jatah. Ya, ada jatah halaman, jatah apa itu gitu. yang aku suka, itu dia tidak membuat ceritanya terkesan kurang atau terkesan kebanyakan. Nah, bagusnya adalah karena ini selesai dan secara IP itu udah universe-nya tertata dengan baik. Ada H2O yang dulu juga, betul. Yang merupakan bisa dibilang prequel, tapi bisa dibilang juga pendahulu. Juga. Karena setting komik H2O yang dulu itu adalah 25 tahun sebelum ini. Masih bisa diekspand kemana-mana. Dan ini homage-nya terhadap H2O yang lama juga ada. Betul. Kita belum pernah ngomongin itu sih, mungkin kapan-kapan ya. Tapi yang jelas kita fokus dulu ke H2O Reborn ini. Jadi sebagai sebuah produk, sebagai sebuah karya, ini levelnya memang top ya. Betul. Baik cerita, gambar, pengadeganan, presentasinya juga. Good job Koloni dan Kolam Komik udah bisa ngasih kita yang gini. Nah, oke, produk selesai, karya selesai, kita sekali lagi ceritanya. Ceritanya ini adalah penceritaan ulang Ramayana. Legenda Ramayana, akan tetapi hanya meminjam gagasan ceritanya dan nama karakternya. Betul. Gagasan itu dan nama karakternya, tapi direinterpretasikan ulang dengan modernitas. Betul. Artinya karena setting atau kemasannya atau balutannya adalah robot, sehingga memang perjalanan ceritanya itu ada yang disesuaikan dengan robotikanya. Benar. Gitu. Terlebih lagi ini ngomonginnya di atas robot, ini tuh AI. Betul. Ketika baca ini lebih banyak kita cukup teringat sama Pluto ya. Pluto, betul. Dan itu mungkin terlihat inspirasinya kerasa sekali. Bapak, dan itu hal yang sangat baik, by the way. Betul. Ada Osamu Tezuka di sini. Nama Tezuka jadi homage di sini. Ya, aku senang banget sih. Homage-nya di sini bagus-bagus, astaga, luar biasa. Seperti biasa bagaimana Mas Weta memasukkan unsur-unsur Indonesia, baik itu nama, makanan, minuman, segala macam, itu menyenangkan. Dan setting-settingnya juga bagaimana pada tahun 2075 pada saat itu
polisi-polisi ada yang berhijab, ada yang anu, itu kan menyenangkan ya. Ada Polisi, assalamualaikum. ada assalamualaikum, ada anu, terus bagaimana unsur unsur anti kemapanan. Kalau ngomongin robot, itu kan futuristik. Ada apa Rit, atribut post apokaliptik yang dibawa gitu. Tapi kalau ngomongin futuristik, megah, mewah, pasti ada kelas bawah. Betul. Nah, kelas bawahnya ini diwakili oleh Rajit. Ya. Yang mana dia kemudian menjadi bentuknya itu enggak banget. Gini, terus tonggos. Ultra Seven. Gini. Tonggos, tapi dia adalah karakter paling heroik di cerita ini. Iya. Dia yang, dan dia tuh sebenarnya bukan orang yang terlibat di cerita ini. Ketika yang lain tuh punya hubungan masing-masing, Rajit ini bener-bener anjir, aku ngapain sih di sini, tapi ya dia tahu dia dibutuhkan, dia bisa. Karakter favoritku di cerita ini adalah Rajit. Dan Drupadi ya, karena cewek cantik. Iya. Nah, jadi di H2O Reborn ini teman-teman, kalau kita mau nyari sebenarnya yang manakah karakter utama, bener, itu kita mungkin tidak bisa menemukan secara spesifik. Gitu. Tapi setiap karakter punya bawaan sendiri yang mana sebenarnya sekali lagi kalau kita ngobrol soal Pluto juga seperti itu. Atom bukan karakter utama, Gesit bukan karakter utama. Karakter utamanya adalah ceritanya itu sendiri gitu. Hanuman bukan karakter utama. Betul. Ravana antagonis iya. Tapi kita punya di satu sisi ada sisi simpatinya terhadap bahkan Sita aja simpati. Iya, gitu. Jadi keputusan untuk membutakan Sita itu juga keputusan jenius. Betul. Karena dia bisa melihat AI robot dengan as a living being. Karena dia nggak ngelihat bentuknya seperti apa. Betul. Gila. Ini. Jadi filosofinya dalam, pondasinya dalam. Cuman diceritakan dengan menurutku cukup ringan. Nah, sekali lagi ini kan kemampuan Mas Weta dalam storytelling kan. Jadi emang renyahnya tuh di situ. Kita tahu lah karya-karyanya Mas Weta seperti apa. Emang Mas Weta tuh jago banget untuk mengalurkan. Aku mengkategorikan komik ini kalau ngomongin demografi sebenarnya ke seinen. Betul. Walaupun sepertinya Koloni ingin mengkategorikannya ke shonen. Nah, memang nanti ada shift ya, kerasa banget antara bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga itu kita ngerasa ada shift emosi, shift action gitu. Menurutku salah satu keuntungan Omnibus ini adalah kita bisa baca ceritanya sekali duduk. Utuh. Ya. Nah, dulu aku jeda antara baca volume 2 ke volume 3 itu lama. Karena expect-ku kan action ya. Ya. Aksinya tuh baru dimulai di volume 3. Ya. Dimulai di volume 3 dan itu satisfying banget sih. Ya. Bisa lebih panjang harusnya. Aku expect lebih dardor, tapi segitu, lebih shonen ya. Lebih shonen, tapi segitu aja udah oke sih. Karena sekali lagi balutan besarnya itu sepertinya kalau kami nggak salah tangkap mungkin soal compassion ya. Cinta kasih, rasa kasih sayang gitu. Jadi, bagaimana Hanuman bagaimana apa istilahnya? Berkembang di luar protokol. Oh iya, melampaui batas protokol itu. Bagaimana Ravana yang dari awalnya itu motifnya hanyalah ingin menjadi yang terhebat karena dia didogma menjadi yang terhebat. Ternyata ada program lain yang lebih superior. Kita harus ambil ini. Awalnya hanya itu, lalu kemudian dia ternyata bisa melampaui protokolnya dengan caranya dia sendiri. Dengan triggernya dia sendiri. Gitu. Dan itu menurutku hal yang sangat unik. Soalnya soal rebutan AI yang lebih jago ini kemudian dilupakan. Jadi siapa yang lebih pantas bersama Sita? Itu gila banget sih. Ya. Rebutan cewek aslinya kan. Dan lagi ya Riz, tanpa berniat spoiler, bahwa mau gimana pun juga laki-laki itu anak kecil ya. Susah kalau kita nggak spoiler tuh. Iya, sulit memang. Soalnya maksudku mau spoiler pun produk lamanya udah ada. Iya, gitu loh. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Tapi gimana laki-laki adalah cowok. Emang. Sedewasa apapun laki-laki tetap anak-anak sebenarnya. Karena ada hal yang belum terselesaikan. Benar. Ada filosofi yang disampaikan di sana dengan caranya Mas Weta sendiri. Oke sih. Oke. Gila. Jadi teman-teman tim kolam komik good job sih. Ini kita tadi kan berdebat Mas ya sebelum ini bahwa
kenapa? Nggak apa-apa kali ya kita obrolin ya? Ya, nggak apa-apa, boleh. Kenapa di semua cerita robot? Oh iya, sebelum nyampe ke sana, sorry. Tadi Darius sudah nyebut Pluto, sedangkan aku ngelihatnya ini ada inspirasi juga mungkin Mas Weta ya. Kalau salah juga nggak apa-apa. Dari Age of Ultron, dari Avengers Age of Ultron. Karena aku ngelihat Ravana ini kayak kayak Ultron. Pantesan Mas Bagas pakai. Betul. Nah, aku kan robot ini, Ya, robot nih. ya sama-sama tema robot. Gitu. Jadi, tapi bahwa kemudian ada I'm Legend, I'm Robotnya Will Smith juga seperti ini juga. Intinya tuh adalah program AI itu ngerasa aku harus superior. Jangan boleh ada yang nyaingin gitu. Dan itu kemudian kita kan kemarin berdebat. Kenapa Ravana kecolongan beberapa kali di sini? Kemudian kecolongan ya, teman-teman. Kecolongan dalam tanda kutip. Padahal dia kan secara AI udah sangat advance gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan kami setelah berdebat agak gontok-gontokan itu bahwa AI itu akan jadi sempurna kalau dia tidak merasakan sesuatu, tidak punya emosi manusia. Artinya bertindak sebagai program aja. Bertindak sebagai program aja. Dia akan sempurna. Karena apa? Karena ya kalau dia sesuai protokolnya dia sempurna. Dia nggak akan ngapa-ngapain. Ketika dia udah diinjeksi sama emosi, baik itu Hans maupun Ravana, mereka jadi punya kelemahan. Mereka punya kelemahan karena punya fokus yang berbeda, punya will yang berbeda. Bahwa kemudian Hanuman itu menjadi sangat compassionate, Ravana menjadi sangat dengki, sangat berambisi. Karena dia berambisi hal-hal yang seharusnya manusia itu selalu begitu. Manusia kalau udah di atas, kalau udah emosi negatifnya keluar, dia itu akan cenderung mengabaikan hal-hal yang harusnya dia bisa bisa prediksi, bisa persiapkan, bisa bentengin gitu ya. Intinya tertunggangi oleh emosi. Jadi ada adegan-adegan yang menunjukkan kalau lah ini harusnya kan kalau Ravana emang sejago itu dia udah tahu bakal kayak gini. Mungkin emang dia udah tahu tapi dia memilih untuk mengabaikan karena dia merasa nggak akan ada yang bisa ngalahin aku. Karena memang emosi tuh begitu. Dan itulah kenapa juga jawabannya Pluto itu nangis. Benar. Gitu. Jadi dia udah diprogram untuk membunuh semua robot. Tapi pada saat ketemu Atom dia tahu persis bahwa aku tuh siapa. Iya benar. Gitu. Gila lah. Memang kemudian itulah yang membuat kami merasa oh ya cerita-cerita soal robot itu memang selalu ujungnya ngomongin soal humanisme. Kalau nggak gitu ceritanya hanya akan jadi bug aja. Kayak Kikaider. Aku pengen ngomong Metal Dar sebenarnya. Iya kan, Metal Dar kan mirip juga. Iya. Oke. Jadi anjir, kesadaran soal itu tuh menarik sekali sih. Jadi teman-teman yang punya kemampuan dan kesempatan untuk baca dan beli maksudnya menikmati H2O Reborn edisi omnibus tentu saja sangat direkomendasikan karena sekali lagi H2O Reborn omnibus, H2O Reborn adalah produk sejarah komik Indonesia. H2O atau H20 ya? H2O. Kan 2.0. Bukan 2.0. Bacanya. Oke. Bacanya 2.0. Gitu. Jadi ya jangan lewatkan kesempatan sejarah inilah. Gitu. Karena ini memang belum pernah dilakukan sih. Membinding komik setebal itu. Setebal ini selesai ini. Nah, aku mau sejujurnya aku khawatir mau bilang ya. itu sih. Sejujurnya aku khawatir soal finishing produknya ya. Tapi setelah megang sendiri, oh ternyata oke juga. Oke, ternyata bukan oke juga, ternyata oke banget. Nah, link pembelian seperti biasa nanti akan kami taruh di bawah. Kami akan cariin toko-toko yang insya Allah masih ada diskonnya. Ya. Dibeli karena apa ya? Ya ini momen bersejarah sih. Sekali-kali kalau ada kesempatan dan kemampuan buat beli ya. Kalau enggak jangan sampai pay letter. Buat beli. Jangan. Oke, Riz, itu aja kayaknya. Udah hampir 20 menit juga nih kita bahas. Sebenarnya kalau dibuat jadi bahan kajian menarik ya? Iya, menarik. Makanya mungkin gila lah. Entah kapan-kapan lah ya. Iya. Oke, teman-teman. Yang jelas sih sampai ketemu kami di Jakarta nanti. Oh, kirain di konten yang habis ini. Iya benar. Nanti kita akan promosi soal Road to H2O Reborn launching. Ya, itu dia. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi, bye.